warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya Rahmatan Nurain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 6. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Apakah kalian masih ingat makna persatuan dan kesatuan? Masih. Apa itu persatuan? Apa yang berani menyebutkan arti persatuan? Silakan. Ya. Apa arti persatuan? Betul. Arti persatuan itu satu, utuh dan tidak terpecah belah. Nah, sedangkan apa itu arti kesatuan? Siapa yang berani menyampaikan arti kesatuan? Ya, silakan. Nah, betul sekali. Kesatuan itu adalah hasil dari perkumpulan yang sudah menjadi utuh dan serasi. Nah, sekarang apa sih makna persatuan dan kesatuan? Siapa yang berani? Oh ya, silakan Mas Anam.
bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Nah, jadi makna persatuan dan kesatuan adalah bersatunya beraneka ragam suku bangsa, budaya, agama yang sudah menjadi satu, utuh dan serasi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Juga kita akan belajar dampak jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam diagram peta pikiran dengan benar. Yang kedua, mempresentasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan santun. Yang ketiga, menganalisis dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Yang keempat adalah membuat rencana kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum lanjut ke pembelajaran, kalian harus mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Marilah kita melakukan tepuk anak hebat. Siap? 1, 2, 3. Kalau kau anak hebat, tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat, tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, injak bumi. Kalau kau anak hebat, injak bumi. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat, injak bumi. Kalau kau anak hebat, bilang hore. Hore. Kalau kau anak hebat, bilang hore. Hore. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat, bilang hore. Hore. Kalau kau anak hebat semuanya. Hore. Kalau kau anak hebat semuanya. Hore. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat semuanya. Hore. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang ada di Indonesia menyebabkan Indonesia itu memiliki ribuan suku. Nanti kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan suku Minang. Sebelum menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, apa sih artinya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ada di dalam setiap paragraf. Ya. Paragraf artinya apa? Ya. Nah, setiap awal paragraf itu biasanya ditandai dengan adanya bagian yang lebih menjorok ke dalam. Setiap paragraf itu mempunyai kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak di mana? Paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di mana? Ya. Sedangkan paragraf campuran, letak kalimat utamanya ada di mana? Nah, itu adalah jenis-jenis paragraf. Setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok?
Gagasan pokok adalah gagasan pokok itu terdapat di mana? Nah sekarang apa itu gagasan pendukung? Kalau gagasan pokok itu terdapat di kalimat utama, gagasan pendukung itu terletak di mana? Sekali. Ini contoh menentukan gagasan pokok. Ya, ada bacaan yang berjudul suku Jawa. Ya, dari paragraf ini kalimat utamanya adalah suku Jawa adalah salah satu suku minoritas yang ada di Indonesia. Dari kalimat utama tadi, gagasan pokoknya apa? Suku Jawa adalah suku minoritas Indonesia. Nah, ini adalah contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, silakan kalian buka LKPD-nya. Di LKPD itu sudah ada bacaan yang berjudul suku Minang. Nanti kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari bacaan suku Minang. Kemudian disajikan dalam diagram peta pikiran pada LKPD yang sudah disediakan. Sebelumnya, mari kita simak video tentang suku Minang. Mengenal suku Minang. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal tentang suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang padat atau orang Arab. Orang Minang kerap berdagang dan merantau ke daerah lain. Dan bahasa daerah yang digunakan suku Minang adalah bahasa Minang. Legenda suku Minang yang terkenal adalah Malay Budal. Rumah adat suku Minang dinamakan Rumah Gadang. Rumah Gadang terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk desa seperti jalan. Namun atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Atap rumah terbuat dari buju. Bentuk atap rumah yang melengkung dan meruncing ke atas itu disebut tunjang. Karena atapnya berbentuk tunjang, maka disebut rumah bertunjang. Alat musik tradisional suku Minang adalah talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang yang lain adalah saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Tarian khas suku Minang adalah tari pasambahan dan tari iring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Makanan khas suku Minang yang sangat terkenal adalah rendang. Selain rendang, makanan yang digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, teman-teman, itu tadi adalah tentang suku Minang. Sampai jumpa. Itu ya, itu adalah video tentang kebudayaan suku Minang. Silahkan kalian mengerjakan aktivitas yang ada di LKPD. Menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan suku Minang. Bacaan suku Minang ada berapa paragraf? Jadi masing-masing kelompok mengerjakan satu paragraf. Kelompok 1 mengerjakan paragraf pertama. Kelompok 2 mengerjakan paragraf kedua. Kelompok 3 mengerjakan paragraf
ketiga. Dan kelompok 4 mengerjakan paragraf keempat. Mulai dari sekarang kerjakan aktivitas yang ada di LKPD dengan penuh tanggung jawab, dengan disiplin, dengan jujur dan juga dengan peduli. Silakan. Ini gagasan pokoknya, ini gagasan pendukungnya ada berapa? Kalau misalnya gagasan pendukungnya ada 3, ya tulis 3 saja. 1, 2, 3. Kalau gagasan pendukungnya ada 4, tulis 4. 1, 2, 3, 4. Silakan dibaca paragraf 1. Ya, ini paragraf 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya apa? Kemudian tuliskan di diagram peta pikiran. Silakan. Ini tadi mengerjakan paragraf yang kedua. Silakan tuliskan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Tadi lihatnya di paragraf ketiga. Nah, kemudian ditentukan paragraf ketiga itu gagasan pokoknya apa, tuliskan di sini. Nah, kemudian gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukung itu dilihat dari kalimat penjelasnya. Jelas? Nah, silakan. Ini sudah selesai. Kelompok sudah selesai. Dan kelompok kita sudah selesai. Dan kelompok 4 sudah selesai. Sudah selesai anak-anak? Baik, selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah dikerjakan pada LKPD. Siapa yang berani mempresentasikan lebih dulu? Ya, silakan kelompok 1. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan suku Minang paragraf pertama. Gagasan pokok, suku Minang dari Provinsi Sumatera Barat. Gagasan pendukung yang pertama, suku Minang disebut orang awam. Gagasan pendukung kedua, bahasa suku Minang adalah bahasa Minang. Gagasan pendukung ketiga, orang Minang gemar berdagang. Gagasan pendukung keempat, maling kundang adalah legenda dari suku Minang. Tepuk tangan. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan suku Minang paragraf yang pertama. Selanjutnya, siapa yang mau mempresentasikan lagi? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
adat suku Minang disebut rumah kotong. Gagasan pendukung 1, rumah kotong terbuat dari kayu. Gagasan pendukung 2, atap rumah dan pada rumahnya lengkung. Gagasan pendukung 3, atap rumah terbuat dari ijuk. Gagasan pendukung keempat, atap rumah berbentuk ponjong. Ya, jadi ini tadi sudah mempresentasikan paragraf yang kedua. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan suku Minang paragraf ketiga. Gagasan pendukung 1, alat musik talempong. Gagasan pendukung 2, alat musik saluang. Gagasan pendukung 3, tarian suku Minang. Gagasan pokok, alat musik dan tarian suku Minang. Tepuk tangan dulu. Ini adalah mempresentasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang ketiga. Silakan kembali ke tempat. Ya. Kemudian yang terakhir dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan suku Minang paragraf keempat. Gagasan pokok, makanan khas suku Minang. Gagasan pendukung 1, rendang makanan khas suku Minang. Gagasan pendukung 2, sate padang dan dendeng balado makanan khas suku Minang. Tepuk tangan dulu. Akan melihat paragraf yang keempat. Ya. Gagasan pokok paragraf yang keempat apa? Makanan khas suku Minang. Kemudian gagasan pendukungnya ada 2, ya, karena kalimat penjelasnya ada 2. Gagasan pendukung yang pertama apa? Rendang makanan khas suku Minang. Gagasan pendukung yang kedua apa? Sate padang dan dendeng balado dalam makanan khas suku Minang. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, selanjutnya adalah penguatan pelajaran PPKN. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras, ada keberagaman golongan. Dari keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Kalian akan belajar menemukan dampak jika tidak memiliki persatuan dan kesatuan. Ya. Apa sih yang akan terjadi jika kita tidak memiliki persatuan dan kesatuan? Anak-anak, silakan lihat videonya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme.
Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Mana lo bagus hari ini? Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo, macam ikut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Bapak. Itu bapak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi kalian akan berdiskusi dengan teman kelompokmu untuk menganalisis dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Nah, silakan buka LKPD-nya. Sebelum mengerjakan aktivitas di LKPD, silakan tulis nama ketua dan anggota kelompoknya. Pada aktivitas yang pertama, tuliskan jawaban sementaramu, ya, dampak jika tidak memiliki persatuan dan kesatuan. Silahkan berdiskusi dengan teman sekelompokmu. Menurut pendapatmu, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Ya, tuliskan pada kolom jawaban ini. Silakan. Apa Mas? Terjadi keributan, nah bisa ditulis di situ. Silakan diskusikan dengan teman sekelompokmu. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Terjadi Keributan, terus apa lagi? terjadi permusuhan, Terjadi permusuhan, terus terjadi perpecahan. baik. Aktivitas yang kedua adalah menganalisis video yang ada pada PowerPoint. Nanti dari video itu, ya, terjadi masalah apa, ya, kemudian dampaknya apa jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Silakan lihat videonya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Mana lo bagus hari ini? Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo, macam ikut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Bapak. Itu bapak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dari video tadi, silahkan kamu tuliskan kesimpulanmu, dampak
jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Silakan tuliskan di kolom pada LKPD yang sudah disediakan. Sudah selesai? Selanjutnya adalah aktivitas yang keempat. Aktivitas yang keempat adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, baik dari guru siswa, dari bahan ajar maupun sumber di internet. Silakan diskusikan dengan teman sekelompokmu. Setelah mencari sumber informasi, kemudian kamu tuliskan informasinya di aktivitas yang kelima, ya, pada kolom yang sudah disediakan. Untuk mencari sumber informasi di internet, silahkan anak-anak buka HP-nya, ya. Cari informasi mengenai dampak jika tidak memiliki persatuan dan kesatuan di internet. Ya, silakan buka browser, ya, Google, ya, kemudian ketikkan dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Ya, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Carilah 2 sumber informasi, ya, di internet. Nah, kompas.com ini diketik. Nah, ini sumbernya dari kompas.com. Ya, nanti tuliskan di sini ya, Mas. Nah, di sini sumber internet yang pertama kompas.com. Dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Dan dampak jika nah, ini akan muncul sumber-sumbernya. Ini yang pertama apa ini? Dari kompas.com. Nah, silakan diklik. Ya. dampak jika Nah, nanti tunggu ya. tidak memiliki sikap. Nah, ini sudah keluar. Ini sumbernya dari kompas.com. Tuliskan di sini ya, kompas.com. Nah, silakan tuliskan dengan teman sekelompok yang lain juga ngikuti kompas.com. Nah, kemudian tuliskan di sini tampaknya. Nah, silakan dibaca di artikelnya. Ini memiliki sikap persatuan dan Nah, itu dibaca. Nah, kemudian yang lain cari sumber kedua. Tadi sudah kompas.com, sekarang cari sumber yang lain. Yang lain. Nah, ini dibaca artikelnya. Ini dari sumbernya apa? Kompas.com. Silakan dibaca, kemudian tuliskan di sini. Ya, kompas.com tulis di sini, kemudian tabnya apa di sini. Ini sumber yang kedua dari bola.com. Silakan dibaca artikelnya. Dampak jika tidak memiliki persatuan dan kesatuan, tuliskan di kolom yang sudah disediakan.
Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Selanjutnya, silakan kalian melanjutkan aktivitas ke-6. Ya. Aktivitas yang ke-6 adalah kalian menuliskan kesimpulan dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Ya, dari melihat tayangan video, dari kamu mencari sumber informasi, dari bahan ajar maupun di internet, silakan kamu buatlah kesimpulan pada kolom yang sudah disediakan. Aktivitas ke-6 buatlah kesimpulan. Ya, dari analisis video, dari mencari sumber informasi di bahan ajar di internet, kalian buatlah kesimpulan tentang dampak jika tidak memiliki persatuan dan kesatuan. Tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Silahkan kalian lanjutkan aktivitas yang ke-7. Aktivitas yang ke-7, kalian memeriksa kembali jawaban awal dengan kesimpulan yang sudah kalian buat. Silahkan tuliskan di kolom yang sudah disediakan. Semua kelompok sudah selesai? Aktivitas yang ke-8, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Sebutkan 4 kegiatan ya, yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Di sekolah itu juga memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, keberagaman apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Silahkan kalian simak video yang ada di PowerPoint. Sebelum kita lanjut, simak dulu yuk obrolan tentang 2 orang anak laki-laki. Hai, aku Ismail dan aku Ishak. Aku sangat suka makan bakso. Kayak aku suka makan coklat. Apa kamu juga suka coklat? Aku kurang suka dengan makanan yang selalu manis. Apa aku genaramu, Ishak? Aku menggunakan kacamata dan aku gemar membaca. Wah, menarik. Kalau aku lebih suka berolahraga. Aku sangat mengidolakan Nabi Muhammad. Siapa idolamu? Ya, sama denganmu. Tapi aku juga mengidolakan Pak Haji. Berdasarkan percakapan Ismail dan Ishak, makanan seseorang ternyata berbeda-beda. Bahkan makanan kesukaan mereka juga menjadi salah satu ciri khas seseorang. Ciri khas adalah ciri khusus setiap orang. Ciri khas setiap orang berbeda-beda. Inilah yang membuat adanya sebuah keberagaman. Lalu, apa aja sih jenis-jenis keberagaman yang ada di sekolah? Yang pertama, ada jenis kelas. Yang kedua, ada ciri tubuh. Yang ketiga, ada kegemaran. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jenis kelas. Kita punya banyak sekali teman di sekolah. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Namun ciri khas anak laki-laki dan perempuan berbeda. Anak laki-laki berambut pendek, sedangkan anak perempuan biasanya berambut panjang atau berkerudung. Anak laki-laki memakai celana, sedangkan anak perempuan biasanya menggunakan jas. Ya, selanjutnya ciri tubuh. Coba lihat gambar berikut ini. Perhatikan ciri khas dari kedua anak perempuan berikut ini. Ya,
Perempuan yang pertama, dia berambut keriting dan berkulit hitam. Sedangkan yang satunya berambut panjang, pirang, dan berkulit. Ciri tubuh kita dan teman kita memang berbeda. Namun kita tidak boleh saling mengejar karena kita semua adalah ciptaan Allah. Ciri tubuh dapat menjadi kelebihan diri kita. Kita harus memanfaatkannya untuk kebaikan. Misalnya, sebagai teman. Dengan begitu, teman kita akan merasa senang ketika menerima bantuan dari kita. Selanjutnya, kegemaran. Terdapat beberapa macam kegemaran, seperti kegemaran, idola, kegemaran, bangsa, kepandaian, dan agama. So, kita bakalan bahas satu persatu. Seperti percakapan antara Ishak dan Ismail tadi, mereka memiliki kegemaran masing-masing. Ismail sangat senang bakso, sedangkan Ishak sangat senang coklat. Lalu, apa makanan atau minuman kegemaranmu? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, tokoh idola. Tokoh idola adalah tokoh yang sangat kita sukai. Tokoh itu menjadi idola karena kehebatannya atau karena sifatnya. Tokoh idola memiliki kehebatan dan sifat yang baik untuk kita contoh. Misalnya, Bapak Habibie atau Ibu Kartini. Lalu, siapa tokoh idola? Selanjutnya, ada permainan kegemaran. Setiap anak memiliki permainan kegemarannya masing-masing. Ada yang gemar bermain basket, ada yang senang melompat tali, ada yang senang bermain sepak bola, dan ada yang senang bermain game. Eits, kamu boleh main game, tapi jangan lama-lama ya, kita harus belajar. Lalu, permainan apa yang paling kamu sukai? Pembahasan berikutnya adalah keberagaman suku bangsa. Kita dan teman-teman sekelas kita berasal dari berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok orang dari satu nenek moyang. Misalnya, suku Minang, suku Jawa, suku Dayak, suku Bugis, dan suku Asmat. Kegemaran berikutnya adalah kepandaian. Setiap anak memiliki kepandaian yang berbeda-beda. Ada yang pandai berhitung, ada yang pandai menulis, ada yang pandai menggambar, dan pula yang pandai bernyanyi. Kepandaian adalah pemberian dari Tuhan. Kepandaian ini juga kita dapatkan melalui belajar. Kita harus bersyukur dengan kepandaian yang kita miliki. Kita tidak boleh merasa sombong. Selanjutnya, keberagaman agama. Ya, agama resmi di Indonesia ada 6, karena Islam, Kristen, Katolik, yang keempat ada Hindu, atau Buddha, dan yang keenam Konghucu. Yuk mari kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama Islam. Orang Islam beribadah di masjid dan mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Sedangkan orang Kristen beribadah di gereja dan mereka merayakan hari raya Natal. Sedangkan orang Hindu beribadah di pura, lalu mereka merayakan hari raya Nyepi. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang manfaat apa saja yang kita dapatkan dari keberagaman yang ada di sekolah dan sikap apa sih yang harus kita terapkan untuk menghadapi keberagaman yang ada di sekolah. So, tunggu video berikutnya dan terima kasih telah menonton video ini. Tetap di rumah dan jangan lupa pakai masker semuanya. Itu tadi video tentang keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Ada keberagaman jenis kelamin, ada keberagaman ciri fisik. Artinya keberagaman kita harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan.
Nah, kegiatan apa saja yang bisa mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah? Ya, silakan kamu tuliskan pada kolom yang sudah disediakan pada aktivitas ke-8. Membersihkan Baik anak-anak, aktivitas selanjutnya adalah aktivitas yang ke-9. Aktivitas yang ke-9, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Ya, jadi kamu membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. teman-teman, kita akan melakukan kegiatan apa? Bagaimana kalau membersihkan kamar mandi? Jangan, saran saya membersihkan kelas aja. Saran saya membersihkan ruang guru saja. Baik, kita akan membersihkan ruang guru saja. Ya, silakan dituliskan di rencana kegiatan. Kelompok ini rencana kegiatannya apa? Membersihkan ruang guru. Silakan tuliskan nama kegiatannya, hari dan tanggalnya mau kapan? Ya, tempatnya, waktunya jam berapa? Teman-teman, kita akan melakukan kegiatan apa? Ya, saya setuju. Baik, kita akan kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan lebih dulu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 7. Tampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Jawaban sementara hipotesis. Terjadi keributan, terjadi permusuhan, terjadi perpecahan. Kesimpulan, timbul perpecahan, terjadi keributan, terjadi kerusuhan. Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. 1. Membersihkan ruang kelas. 2. Membersihkan halaman sekolah. 3. Membersihkan ruang guru. 4. Membersihkan kamar mandi atau WC. Rencana kegiatan. Nama kegiatan: membersihkan ruang guru. Hari atau tanggal: 1. Tanggal 17. Tempat: SD Negeri Ketumatan 04. Waktu: setengah 8. Peserta: Lauren Fatil Cahya Anis. Tujuan kegiatan: membersihkan ruang guru menjadi bersih dan nyaman. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. 2 buah sapu, 2 kain, 3 kemaceng, 4 sapu sawang. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, hasil dampak jika tidak memiliki persatuan dan kesatuan apa saja dari kelompok 1? Timbul perpecahan, terjadi keributan, terjadi kerusuhan. Nah, ini ada 3. Terjadi perpecahan,
keributan dan permusuhan. Coba dari kelompok 3 apa saja jawabannya? Coba kelompok 3 sampaikan jawaban diskusimu. Dampak yang terjadi jika tidak memiliki persatuan dan kesatuan apa? Terjadi keributan, terjadi kerusuhan, jika terjadi banyak kejahatan. 4. Timbul perpecahan. Ya. Selanjutnya kelompok 1 ini rencana kegiatannya apa? Membersihkan ruang guru. Nah, kelompok 2 rencana kegiatannya apa yang akan dilakukan? Membersihkan kamar mandi dan meja. Akan membersihkan kamar mandi dan WC. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 1 lagi akan presentasi. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Jawaban sementara hipotesis. 1. Terjadi keributan. 2. Timbul banyak kejahatan. 3. Terjadi perpecahan. Kesimpulan. 1. Terjadi keributan. 2. Timbul banyak kejahatan. 3. Terjadi kerusuhan. Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. 1. Gotong royong membersihkan halaman sekolah. 2. Membersihkan ruang guru. 3. Kerjasama membersihkan kelas. 4. Kerjasama membersihkan kamar mandi atau WC. 9. Rencana kegiatan. Nama kegiatan membersihkan kamar mandi dan WC. Hari atau tanggal Jumat 16 Juli. 4. Dan ketemuan dan menalamat waktu jam 8 serta 1. Arti 2 faktor 3 ririn 4 nama tujuan kegiatan akan menjadi bersih ekonomi. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. 2 buah sikat, 2 sabun, 3 koyon. 4 ember. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya yang mau presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Jawaban sementara. 1. Terjadi perpecahan. 2. Terjadi permusuhan. 3. Terjadi konflik. Kesimpulan. 1. Terjadi keributan. 2. Terjadi kerusuhan. 3. Timbul banyak kejahatan. 4. Timbul perpecahan. Rencana kegiatan. Nama kegiatan kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Hari tanggal Kamis 15 Juli 2020. Tempat sekolah. Waktu jam 9. Peserta 1. Muhammad Khairul Anam. 2. Tatang Nurdiana. 3. Keken Media. 4. SD Mulyanur Official. Tujuan kegiatan mewujudkan sekolah menjadi bersih dan rapi. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Sapu lidi. 2. Serokan. 3. Tempat sampah. 3. Arit. Ya, tepuk tangan dulu. Yang terakhir, silakan. Saya mewakili kelompok 4
timbul perpecahan. Kesimpulan: 1. Terjadi keributan. 2. Terjadi kerusuhan. 3. Timbul perpecahan. Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Gotong royong membersihkan ruang kelas. Gotong royong membersihkan ruang kelas. Gotong royong membersihkan halaman sekolah. Gotong royong membersihkan kamar mandi. Rencana kegiatan nama kegiatan gotong royong membersihkan ruang kelas. Hari atau tanggal 1 Juli 2017. Tempat SDN Menteng 64. Waktu setengah 8. Peserta Kaila Sasa Figuratif. Tujuan kegiatan menjadikan ruang kelas bersih nyaman untuk belajar. Alat dan barang yang dibutuhkan: 1 sapu, 2 pensil, 3 vanisco, 4 sapu salam, 5 sarapan sampah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti tentang dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Dampaknya apa saja? Bisa terjadi permusuhan, bisa terjadi perpecahan, terjadi keributan. Ya. Kemudian kalian juga sudah membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Untuk meningkatkan konsentrasi kalian, ya, marilah kita SPK dulu, semuanya berdiri. Ya, berdiri. Ya. Jika positif bilang angka 1, tepuk ke atas 1 kali. Jika positif bilang angka 2, tepuk 2 kali. Angka 3, 3 kali. Angka 4, angka 5, kemudian angka 6. Siap ya? Siap, konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang secara acak ya, konsentrasi dan fokus. 1, 3, 6, 5. Alhamdulillah semuanya sudah fokus dan konsentrasi. Kembali ke tempat duduk. Ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Gagasan. Yang kedua, belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian dampak jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Kita juga sudah belajar membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Tulis nama. Silakan tulis dulu namanya. Ini dan kamu mengerjakan evaluasi pembelajaran. Ada 5 soal.
Suku Jawa itu mayoritas suku Jawa untuk suku Jawa minta ya meninggal suku Jawa suku mayoritas yang ada di Indonesia. Kalian sudah mengerjakan evaluasi pembelajaran. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pembelajaran. Selanjutnya adalah berdoa. Sebelum berdoa, Husni ingatkan kembali pada kalian untuk selalu menerapkan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan, perlindungan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan ketua kelas untuk